Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Kanal, di mana kanal ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Ratafman, yang dibintangi oleh Jason Statham. Sebuah perusahaan bernama Vertigo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber dan solusi teknologi, termasuk salah satunya melayani jasa pengantaran uang ke beberapa tempat seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Di balik peran penting perusahaan Vertigo dalam bidang keamanan, fokus cerita tertuju pada seorang pria bernama Patrick Hill, atau dalam penyamarannya yang menyebutkan nama panggilannya dengan sebutan H. Kedatangannya ke perusahaan Vertigo adalah untuk memenuhi panggilan pekerjaan terkait CV yang dikirimkannya beberapa hari yang lalu, di mana Edge melamar sebagai salah satu petugas keamanan di sana, menggantikan peran salah satu dari dua petugas keamanan yang tewas beberapa bulan yang lalu. But just so you know, we lost a couple of guards a while back. Killed on the job, a civilian too. A fucking tragedy. And they still haven't found the scum who did it. Setelah manajer perusahaan bernama Terry memberikan sedikit masukan dan bercerita tentang dua petugas keamanan yang tewas beberapa bulan yang lalu, Edge kemudian dipertemukan dengan kepala keamanan bernama Bullet, di mana beliau bertanggung jawab dalam membimbing karyawan baru, termasuk memberikan serangkaian tes sesuai prosedur operasi standar yang merupakan kebijakan dari perusahaan tersebut. Setelah beberapa hari bergabung di Vertigo, Edge pada akhirnya ditugaskan mengantarkan uang ke sebuah bank. Bullet memberikan Edge kepercayaan dengan duduk di depan bersama salah seorang petugas bernama Dave, seorang petugas yang bertingkah sok senior, seolah-olah paling memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Di hari pertama bekerja semua berjalan lancar tanpa kendala, dan di saat jam pulang kerja, Edge yang saat itu akan mencatat kehadirannya pada kartu absen, entah kenapa tiba-tiba ia terdiam sejenak, memandangi satu persatu kartu absen para petugas lainnya, namun dengan tatapan seolah-olah memendam kemarahan dan kemurkaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Edge bergabung dengan Vertigo dipastikan memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan sesuatu yang belum terselesaikan. Di keesokan paginya mereka bertiga kembali ditugaskan untuk mengirim sejumlah uang, yaitu di sebuah kasino atau tempat perjudian yang berada di dalam sebuah kapal pesiar yang sedang sandar di dermaga pelabuhan. Di saat itu mereka berbagi tugas di mana Bullet sang komandan masuk ke dalam kapal untuk menemui kliennya, sementara Edge dan Dave menunggu di dermaga untuk menunggu informasi selanjutnya dari Bullet melalui radio. Beberapa saat kemudian Hindi Turki menyiarkan suara Bullet yang sepertinya mencoba berkomunikasi dengan mereka. Dan betapa kagetnya Dave saat mendengar suara di seberang sana, yang menggambarkan situasi di mana Bullet sedang disandra oleh para perampok, yang meminta agar truk lapis baja berisikan uang tersebut segera dibawa ke suatu tempat untuk ditukarkan dengan nyawa Bullet. Sontak kali ini membuat Dave seketika terlihat begitu sangat panik, berbanding terbalik dengan sikapnya yang jumawa seperti di awal, sementara Edge justru terlihat begitu tenang di mana dia meminta Dave agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh perampok tersebut. Setiba di lokasi, para perampok itu pun menyuruh salah satu dari Edge atau Dave untuk segera melemparkan tas berisikan uang tersebut ke mobil para perampok. Dan tanpa pikir panjang, Edge menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole. And leave this to me. Di saat melemparkan uang-uang itu ke dalam bak mobil para perampok, Edge dengan sengaja melesetkan lemparannya hingga membuat salah satu tas jatuh ke lantai, sehingga di saat salah seorang dari perampok keluar dari mobil, Edge melakukan sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu dengan cara seperti ini. Dengan sangat brutal dan membabi buta, Edge melepaskan tembakan dengan sangat akurat hingga menewaskan para perampok satu persatu, di mana kita bisa merasakan adanya sebuah roh kegelapan yang sedang merasuki jiwa Edge layaknya luapan amarah yang sudah lama terpendam. Right, Dave? Did you make poo-poo? Di keesokan harinya, Edge dipanggil ke ruangan atasannya yaitu Terry untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di sana terlihat pula dua orang agent FBI yang menanyakan pada Edge apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agent FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu atau kejadian yang kita lihat di awal film, mengungkap fakta bahwa ada 3 korban jiwa di saat kejadian tersebut. Salah satunya warga sipil yang kebetulan berada di lokasi. Dan di saat Edge melihat rekaman tersebut,
terlihat jelas dari pancaran matanya yang memendam kemarahan, sehingga bisa disimpulkan bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah satu-satu alasan mengapa Edge bisa berada di Fortico. Setelah pertemuan tersebut, kedua agen FBI itu pun segera menghubungi atasan mereka, di mana mereka mengungkapkan kecurigaannya terhadap Edge, sosok orang yang selama ini mereka cari-cari selama 25 tahun. Well, Yes, it was him. well, it had him written all over it. Question is, what was he doing there? Tanpa terasa 3 bulan pun berlalu, di mana Edge saat ini terlihat sedang bertugas bersama Bullet mengantarkan uang, namun di tengah perjalanan mereka kembali dihadang oleh beberapa orang perampok. Kaca depan mobil mereka ditembak dengan paintball gun, untuk kemudian mereka diperintahkan untuk menyerahkan semua uang yang berada di dalam sana. Gamma to base. We have a code red. Gamma, this is base. What's your location? Over. Chinatown, Broadway and Hill. Repeat, code red in fucking truck! Namun apa yang terjadi ketika Edge turun dari mobil? Para perampok itu tiba-tiba terlihat kaget dan ketakutan saat menyaksikan bahwa salah satu petugas yang kini berada tepat di depan mereka adalah sosok seseorang yang sangat-sangat mereka kenal. Sehingga saat itu juga mereka segera meninggalkan lokasi, tak lagi peduli dengan misi mereka yang tadinya berniat ingin merampok. Get down! Get down on the ground! Got 3 seconds! There! Fucking there! Move it! Let's fucking go now! Fuck out of here! Rentetan kejadian tak masuk akal itu tentu saja membuat Terry sang atasan benar-benar kaget. Sampai-sampai beliau menganggap Edge seorang psikopat, terlebih-lebih selama ini melihat sikap Edge yang terlihat dingin dan tidak terlalu banyak berbicara. Why are you so cynical? I'm starting to think he's a psychopath. Begitu pula dengan Bullet dan Dave. Mereka berdua tengah serius membicarakan sosok Edge, di mana Bullet bercerita bahwa dia melihat langsung bagaimana perampok tersebut terlihat sangat ketakutan dan sepertinya sudah mengenali sosok Edge itu. Sementara itu kita akan flashback ke masa 5 bulan sebelumnya, di mana terungkaplah bahwa sebenarnya Edge ini adalah sosok seorang ayah yang memiliki seorang putra bernama Douglas yang sangat disayanginya. Pada saat itu tepat di awal libur sekolah, Douglas terlihat sedang berbincang-bincang dengan ayahnya, atau lebih tepatnya menagih janji sang ayah yang telah berjanji untuk menonton sebuah pertandingan basket bersama. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Edge mendapatkan telepon dari anak buahnya bernama Mike. Dan di momen ini, pada akhirnya terungkaplah siapa sebenarnya sosok Edge, yang ternyata adalah sosok pemimpin dari sebuah organisasi kriminal atau biasa disebut dengan mafia. Setiba di lokasi, Edge segera turun dengan berpura-pura untuk membeli makanan dan meminta putranya untuk tetap menunggunya di dalam mobil. Yang sialnya ia tidak menyadari bahwa itulah awal dari mimpi buruk yang nantinya bakalan terjadi. Bad night. I can see you there. Nah, there's some gates on your left-hand side. Yeah. Now in a minute, those said gates are gonna open. And that said minute is now. All I need to know from you is if that truck is turning left or right. Well, that's all. You ever thought about buying a coffee maker? You know, make your own cappuccino. Oh, god damn. Yeah, I thought you said this coffee was hot. What is this? Dude, it's typical. What's our time? I don't know. Oh, fuck it! What the reverse? They're coming to fucking door! Let me hit my arms and fail. They're cutting the door! Yo, I'll open the car. Come on, don't look at me. Out of the car. All right, Mike. It's my day done. Your call forwarded to an... You hear the car? Face down, mother. Come on. Show me your fucking hands. Face down on the ground right now. There you go. We say left. Face to the ground. What the fuck is going on? He shot 2 fucking guards, Elvis. He shot 2 fucking guards. Incoming on my right! Okay. Kejadian ini mengungkapkan fakta kejadian yang sebenarnya,
di mana kejadian ini adalah kejadian perampokan yang kita lihat di awal film, di mana saat itu Edge ambruk tanpa sempat menyelamatkan nyawa putranya. Beruntung peluru tidak mengenai organ vital, namun hal itu cukup membuatnya koma selama 3 minggu. Setelah terbangun dari komanya, Edge segera menemui salah seorang sahabatnya yang merupakan pimpinan CIA, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Here's a shit list. Knock yourself out. They didn't have them to live. I don't miss anyone that your boys have buried so far. Then you gotta let me do this my way. Dan beberapa saat kemudian kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat bertemu langsung dengan si bos alias Edge. Raut wajahnya memperlihatkan kesedihan namun diselimuti oleh kemurkaan dan kebencian, di mana mereka menyadari betul bahwa kelalaian mereka secara tidak langsung telah menjadi penyebab kematian putra tunggal bosnya itu. It's a fucking tragedy, boss. We all love Dougie, and our sympathies run deep. It's more my fault than anyone's, and we'll do anything to find who's responsible. I need to know who pulled the trigger. I need a face. Mendapatkan perintah dari bos mereka, Mike dan timnya pun segera mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut, sampai pada akhirnya didapatkanlah sebuah nama, yakni Gacy bersaudara. Setelah mendapatkan nama yang bersangkutan, Edge segera menyuruh Mike untuk memberikan uang kepada pria tersebut dan membiarkannya pergi untuk melanjutkan hidupnya. Give him 200 grand. Tanpa membuang-buang waktu, Edge dan anak buahnya pun segera mendatangi kediaman Gacy bersaudara, di mana ternyata mereka hanya menjalankan bisnis film dewasa yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Edge tetap menghabisi mereka, mengirim mereka saat itu juga ke alam baka. Kemurkaan yang berujung kekejian yang dilakukan oleh Edge ternyata membuat Mike mulai khawatir dengan bosnya itu. Karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin Edge bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan, di mana ia menganggap perburuan bosnya itu akan memicu masalah baru yang sangat serius. Can I speak candidly, boss? I don't think we should do this again. Understandably, you're not in your right mind just now, and you need a break. Some fucker's gonna come for us before we can get to them. It's gotta be an inside job. You're right, Mike. Shouldn't got you involved. Statusnya sebagai seorang mafia yang memiliki banyak kenalan dalam instansi manapun, tentu saja nama, profesi, dan semua tentang dirinya dengan mudah disamarkan, sehingga saat melamar sebagai penjaga keamanan di Vertigo, identitas aslinya tidak terdeteksi, bahkan ia dengan leluasa memulai pencarian para pelaku tanpa bantuan siapapun. Adegan pun kembali flashback ke titik awal di mana kejadian ini bermula, di mana terlihat ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak mendapatkan misi dan pekerjaan, sehingga mereka kerap melegalkan segala cara demi mendapatkan uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Kalian pasti sudah bisa menebak bahwa salah satu dari mereka terdapat si pelaku yang telah membunuh anaknya Edge, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya bernama Jan, seorang pria yang sangat brutal dan paling muda di antara yang lainnya. How about you? You working yet, boss? Still part-time at the mall. Costing more than I'm making. Was for Amy's parents. Would be on the street. Bermodalkan kalian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun berencanakan merampok sebuah rumah dan sempat berharap uang yang akan mereka dapatkan nantinya bisa memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Namun sayangnya setelah dipotong sana-sini ternyata hanya menyisakan segepok uang. Jika dibagi 6 pun tentu itu akan sangat-sangat tidak cukup. Sampai pada akhirnya pemimpin kelompok bernama Jackson berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, di mana ia mengusulkan agar mereka merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja milik Vertigo, yang nantinya akan dibantu oleh orang dalam kenalannya, yaitu petugas keamanan Vertigo itu sendiri. Beberapa hari kemudian saat mereka merayakan hari ulang tahun Jackson, yaitu setelah keberhasilan mereka merampok truk lapis baja yang berisikan uang tersebut, Jackson kembali mengajak anggotanya untuk kembali merampok truk lapis baja yang akan dibawa oleh Vertigo. Jackson mengatakan bahwa truk lapis baja yang akan menjadi target mereka kali ini jumlahnya 6 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, di mana informasi ini ia ketahui dari seorang informan yang bekerja di Vertigo yang merupakan mantan anggotanya ketika ia masih di militer. Di saat perampokan sebenarnya aksi mereka ini nyaris berjalan dengan lancar. Namun Jan si bagong butan Amazon ini sempat panik karena salah satu petugas keamanan Vertigo mencoba melakukan perlawanan. Sehingga karena kesal ia melampiaskan kekesalannya tersebut dengan menghabisi Douglas putranya Edge yang bahkan saat itu hanya diam saja tanpa melakukan aksi apapun.
off guard, Elvis. He shot too thick off guard. What's the play? Why'd you shot a Kid! He shot a kid! Simpul kembali ke waktu saat ini, di mana setelah perampokan yang memakan korban jiwa tersebut, Jen dan kelompoknya kini terlihat sangat berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil rampokan mereka. Namun di balik kesejahteraan mereka, Jackson yaitu sang leader ternyata belum cukup puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan, di mana kesadaran mulai merasuki pikirannya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, sehingga ia mengajak rekan-rekannya termasuk Jen untuk merencanakan perampokan secara langsung ke tempat berangkas penyimpanan uang yang berada di depot Fortico. We do this right, we'll never have to work again. Neither will our kids. We're not hitting a cash truck. We're hitting them all. How's that possible? The depot. Black Friday. How much? North of 150 million. Sementara itu Bullet dan Edge kembali terlihat sedang dalam perjalanan mengantarkan uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik kepada Edge, bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada harus terus bergantung dengan gaji yang tidak seberapa di Fortico. Pada akhirnya terkuaklah sebuah fakta mengejutkan, bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra Edge, ternyata adalah Bullet si pelepah daun kelapa ini sendiri. Tidak ingin terburu-buru dalam bertindak, Edge mencoba bersikap normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan ia mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk senjata yang menewaskan putranya itu, di mana dia pun bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana busuk perampokan tersebut. I helped him get into the cash truck game, in a manner of speaking. You get me? Yeah. We have a deal. We're on. ETA 2 minutes. Covers. Setelah Bullet memberitahu rekan-rekannya yaitu para perampok komplotan Jackson bahwa Edge ikut bergabung dalam perampokan besar-besaran tersebut, Bullet dan Edge pun dengan segera pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil, sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot di Fortico dan mengambil semua uang secara langsung di dalam sana. We're set. Cameras are disarmed. Sesampai di Fortico, para perampok pun langsung menjalankan aksinya dengan menugaskan Edge dan Bullet sebagai sandera, di mana mereka berdua akan diikat sebagai jaminan agar para perampok bisa keluar hidup-hidup setelah menggasak semua uang di dalam sana. Get your fucking hands on the ground. Tie his ass up. Take that weapon out and slide it over. Get over. Get over. Berpura-pura layaknya sandera, Bullet memerintahkan semua petugas untuk menyerahkan diri demi keselamatan bersama, namun para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang sangat mengerikan. Open the gate. Open the gate. Or I'll blow his head off. Gate, they're gonna kill me. Bullet, get down! Nobody move. Don't do it. Move now, move! Break hit. Troy's down. Elvis, repeat. 2, wait until we're loaded, then join 3 in the truck. SWAT have been alerted. SWAT has been notified. All units, please respond. Di tengah baku tembak dan aksi beberapa perampok yang sedang sibuk masukkan uang ke dalam mobil, saat itulah Edge mengambil kesempatan dengan melumpuhkan salah seorang perampok, namun ia cukup kecewa ketika tidak melihat bekas luka di wajah pria itu yang tentunya bukanlah pelaku yang ia cari. If the alarm's gone, we should just wait for help. What do you want us to do? You can do whatever you like. Setelah menyelamatkan Dave dan Terry atasannya, Edge segera menyamar menjadi salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok tersebut dan kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisikan uang agar nantinya dapat terlacak dengan mudah. 3 respond. We're sitting ducks here.
What the? We got 2 minutes until SWAT is here. Clear! Hey, boy, Sweat! Bully! What the? You good? We're good. Let's go. Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan Jackson sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Fortico meninggalkan Edge yang sepertinya terkapar tak sadarkan diri, sehingga tibalah mereka di lokasi aman tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti. Namun sialnya Jackson yang mengalami pendarahan akibat sempat terkena tembakan, mulai berprasangka buruk terhadap Jen, yang dianggap akan meninggalkannya dan menggasak semua uang tersebut. Sehingga saat itu juga ia berniat membunuh Jen, namun kondisinya yang sudah sangat lemah membuatnya tak lagi mampu melakukan apa-apa, yang justru ia harus tewas di tangan anak buahnya sendiri tanpa sempat menikmati uang dari hasil rampokan tersebut. Sementara itu Bullet terlihat sangat senang karena tentunya hanya tinggal mereka berdua yang tersisa. Dibutakan oleh keserakahan membuat Bullet tidak lagi berpikir menggunakan logika, di mana Jen dan Licik ini berhasil mengirim Bullet yang segera menyusul perampok lain ke alam baka. Sampai pada satu malam, saat Jen sedang berada di apartemen menikmati hidup dengan kemewahannya, tiba-tiba ia mendengar suara telepon berdering dari salah satu tas yang berisikan uang tersebut. Penasaran Jen pun berjalan perlahan dan membuka tas tersebut yang ternyata ia menemukan sebuah ponsel dalam sana yang kita ketahui bersama bahwa ponsel itu sengaja dimasukkan oleh Edge beberapa saat yang lalu. Makes you can answer it. What do you want? You here for the money? What you tell me this? Do you want? I want your liver. Lungs. His name was Dougie. Setelah semua selesai, pemimpin CIA pun datang dan langsung mengambil alih TKP, di mana Edge menawarkannya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil ia dapatkan. Are we done? We're done. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.